Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Habibah dari jurusan Pendidikan Biologi kelas S7A. Jadi, hari ini saya akan membawakan serta menjelaskan materi sistem pernafasan. Jadi, sistem pernafasan sendiri itu merupakan proses pengambilan oksigen di udara dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, di dalam sistem pernafasan itu terdapat 4 proses. Yang pertama, itu ada fertilisasi, terus ada pertukaran gas, lalu ada transportasi gas, dan yang terakhir itu ada respirasi seluler. Nah, keempat proses ini penting yang harus diingat. Terus, sistem pernapasan sendiri itu juga penting untuk metabolisme sel dan produksi energi atau ATP. Adapun beberapa fungsi dari sistem pernafasan, seperti yang sebelumnya dijelaskan, sistem pernafasan itu berfungsi menyuplai oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida hasil dari metabolisme. Selain itu, sistem pernafasan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah, karena kalau pH darah terlalu rendah itu akan menyebabkan darah berubah menjadi asam. Nah, kondisi ini disebabkan dengan asidosis. Kalau kalian pernah berada di keramaian seperti sedang berdesak-desakan di transportasi umum, itu kan akan berkurangnya pemasokan oksigen ya, dan akan terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, hal itu jika terlalu dibiarkan akan menyebabkan pH darah itu rendah dan menjadikan darah itu menjadi asam dan terjadilah asidosis, dan kemungkinan kalian akan pusing, mual, terus juga kalian akan kesadaran kalian akan menurun, dan yang lebih parah kalian akan kehilangan nyawa. Nah, selain itu, sistem pernafasan juga membantu resonansi suara dan berperan dalam pertahanan tubuh. Adapun organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan, yang pertama itu hidung. Jadi hidung sendiri itu memiliki dua peran penting. Yang pertama itu sebagai jalur pernafasan untuk menghirup, menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Nah, serta sebagai organ penciuman yang memungkinkan mendeteksi berbagai macam bau melalui reseptor. Nah, di hidung ini terdapat rambut hidung, mukus, dan silia yang fungsinya untuk menjaga kelembapan udara, menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Terus selanjutnya ada rongga hidung. Jadi rongga hidung itu adalah dua ruang udara yang membentuk bagian utama dari hidung. Jadi fungsinya itu sebagai jalur masuk udara untuk bernafas serta untuk menyaring dan menghangatkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, organ selanjutnya itu ada faring. Jadi faring ini saluran otot di belakang hidung dan mulut gitu ya, dari sistem pernafasan dan pencernaan. Jadi faring ini ada dua tugas jadi faring itu berperan di dua sistem. Yang pertama sistem pernafasan dan yang kedua itu di sistem pencernaan. Tapi di faring ini terdapat epiglotis. Epiglotis ini kita ibaratkan sebagai pintu keluar dan masuk. Jadi dia bisa menutup dan dia bisa membuka. Jadi epiglotis inilah yang menentukan ini harus masuk ke sistem pernafasan atau ke sistem pencernaan. Organ selanjutnya yaitu laring. Jadi laring ini tabung berongga yang berbentuk kotak berada di bagian depan leher yang biasanya disebut juga dengan kotak suara. Nah, laring ini berfungsi sebagai bagian dari sistem pernafasan dan organ penghasil suara. Organ selanjutnya yaitu trakea. Jadi trakea atau batang tenggorokan ini adalah saluran udara berbentuk tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Nah, berfungsi untuk mengalirkan udara, menyaring partikel asing, serta membentuk proses batuk. Jadi ketika kalian batuk, trakea di sini berperan
Terus organ selanjutnya itu bronkus. Jadi bronkus ini adalah dua saluran utama pernafasan yang berfungsi membawa udara dari tenggorokan ke paru-paru. Lalu bercabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil bernama bronchiolus yang pada akhirnya berakhir di alveolus. Ini dua organ terakhir yaitu bronchiolus. Jadi bronchiolus ini adalah saluran udara kecil di dalam paru-paru yang merupakan cabang dari bronkus dan berfungsi mengalirkan udara menuju kantung-kantung udara atau disebut dengan alveolus. Nah, alveolus itu adalah kantung udara yang sangat kecil yang ada di paru-paru yang fungsinya menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi paru-paru sendiri itu terdapat dua. Jadi paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus karena paru-paru kiri harus berbagi ruang dengan organ lainnya. Terus paru-paru ini dilapisi oleh pleura atau membran ganda. Nah, ini ada pleura visceral dan pleura parietal. Terus cairan pleura ini fungsinya untuk mengurangi gesekan saat bernafas. Proses pertukaran gas itu terjadi di alveolus. Nah, alveolus di dalam tubuh itu kurang lebih berjumlah 300 juta dan luas permukaannya kurang lebih 70 meter persegi. Nah, jadi O2 akan masuk ke dalam darah, lalu CO2 ini akan keluar dari alveolus. Pertukaran gas ini dipengaruhi oleh perbedaan tekanan parsial gas atau gradien konsentrasi. Di dalam sistem pernafasan terdapat dua mekanisme pernafasan. Yang pertama itu inspirasi. Jadi mekanisme pernafasan inspirasi ini proses menghirup udara ke dalam paru-paru. Jadi terjadi ini ketika otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk itu berkontraksi yang menyebabkan volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru menurun, lalu udara di atmosfer masuk ke paru-paru mengikuti aliran tekanan udara. Selanjutnya, mekanisme yang terakhir itu ada mekanisme pernafasan ekspirasi. Nah, kalau mekanisme pernafasan ekspirasi sendiri ini proses pengeluaran udara dari paru-paru yang melibatkan relaksasi otot diafragma dan otot interkostal atau otot yang berada di antara tulang rusuk. Nah, hal ini menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Hal ini meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan di atmosfer, sehingga udara secara pasif akan keluar dari paru-paru. Terdapat dua jenis pernafasan yang ada di manusia. Yang pertama itu pernafasan dada dan pernafasan perut. Cuman kedua pernafasan ini sebenarnya sama-sama memiliki mekanisme yang sama. Cuman yang membedakan hanya teknik pengambilan nafasnya saja. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama itu udara tidal atau normal ya. Normalnya itu sebanyak 500 mili udara masuk dan keluar saat bernafas normal. Terus ada udara komplementer itu kurang lebih 1500 mili itu terjadi saat inspirasi maksimal. Terus ada udara suplementer kurang lebih 1500 mili terjadi ketika ekspirasi maksimal. Terus ada udara residu atau udara tersisa yang ada di dalam paru-paru itu kurang lebih jumlahnya 1000 mili. Itu adalah udara yang tidak bisa dikeluarkan dan ada kapasitas vital dari paru-paru itu sendiri. Ada beberapa gangguan dari sistem pernafasan yang bisa teman-teman baca. Yang pertama itu ada asma, ada bronkitis, ada tuberkulosis, dan ada pneumonia. Slide terakhir itu merupakan upaya menjaga kesehatan pernafasan. Yang pertama dengan cara tidak merokok, terus juga memakai masker ketika berada di luar karena
sudah pasti udara yang kita hirup itu tidak 100% bersih. Terus selain memakai masker dan tidak merokok, kita juga harus menjaga keseimbangan seperti berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Dan kalau kalian memiliki uang yang lebih, disarankan untuk memeriksa kesehatan paru-paru dalam jangka yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini di materi sistem pernafasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.